David tadi, dan saya berdoa untuknya, dan saya ikut bersyukur bahwa yang bersangkutan sudah mengalami kemajuan meskipun tentu belum sadar, masih dalam status koma, tapi gerakan-gerakan fisiknya dan sebagainya jika digerakkan itu sudah mulai baik lah. Itu satu. Yang kedua, itu tadi saya sudah berdiskusi dengan para penasihat hukum dan para aktivis dan para penegak rasa kemanusiaan. Kasus ini harus diselesaikan tuntas secara hukum. Undang-undang sudah membatasi jenis perbuatan apa, dihukum dengan apa. Ya, kalau begitu kita coba akan mengetahui bagaimanakah perkembangan mengenai perkara kasus ini. Sudah terhubung bersama kami ada Bang Dolfi Rompas, ini kuasa hukum dari Mario Dandi. Selamat malam, Bang. Ya, selamat malam, Mbak. Ya, Bang, mungkin bisa dijelaskan, Bang, sejauh ini memang perkara kasus dari Mario Dandi ini sudah seperti apa, dan juga mungkin ditambahkan kondisi baik fisik maupun juga psikologi dari Mario seperti apa saat ini, Bang? Karena semua mata tertuju pada kasus ini. Ya, untuk perkembangan kasusnya sih masih terus berjalan. Malam ini juga saya masih di Polres Metro Jakarta Selatan. Penyidik masih terus bekerja untuk meminta keterangan, dan kalau untuk kesehatan tentunya harus kembali kepada tim medis ya, karena selama ini kan belum ada pemeriksaan. Jadi ya kami ini serahkan sepenuhnya kepada penyidik, karena penyidiklah yang punya kewenangan untuk memeriksa Mario. Bang Dolfi, kita agak mundur sedikit. Sebenarnya pemicu awal sehingga klien Anda, Mario Dandi, bisa naik pitam ini karena apa, Bang? Karena awalnya kami mendengar aduan perempuan berinisial AG. Kemudian muncul lagi wanita Berubah berinisial lagi. APA. Yang Simpang benar yang siur mana ini, ini, Bang? Dolfi? Ya, itu memang di dalam keterangan kan sudah disampaikan kepada penyidik. Jadi berawalnya dari saudari AG. Jadi dari saudari AG inilah sehingga timbul pertemuan ya. Jadi dari saudari AG inilah sehingga adanya pertemuan bersama dengan David di TKP. Ngadu apa AG ini, Bang, ke Mario, apa yang Bang? disampaikan, Bang? Ya, jadi ada sesuatu yang disampaikan sehingga klien kami Mario ya tujuannya ingin coba untuk mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh saudari AG tersebut. Oke, betul, Bang, kemudian sempat meminta SL untuk bersiap memvideokan pertemuan tersebut. Sudah ada rencana untuk melakukan hal ini? Jadi itu terjadi secara spontan ya pada saat mereka ke sana. Jadi memang ada penyampaian itu untuk diambil video ya. Ya. Bang Dolfi, kalau memang hanya bertemu, kenapa sampai tega sekali, Bang, menganiaya korban David Ozora ini? Bahkan video yang sudah viral, Bang, korban sudah terbaring lemas, masih dipukul, ditendang berkali-kali, Bang. Ya, jadi setelah kami bertemu dengan klien kami ya pada 2 hari yang lalu waktu ada penambahan pemeriksaan, memang klien kami Mario menyampaikan kepada kami bahwa apa yang dia perbuat itu adalah suatu kesalahan dan sangat menyesal ya atas perbuatan tersebut. Ya, Bang, mungkin bisa dijelaskan lagi, karena ini menjadi simpang siur dan juga menjadi pertanyaan publik. Apa sih kemudian yang disampaikan oleh AG kepada Mario sehingga kemudian Mario ingin mengklarifikasi, bahkan tindakan kriminal ini yang kemudian muncul dilakukan terhadap David? Ya, jadi hal tersebut sudah dituangkan di dalam BAP, jadi mungkin nanti penyidik akan coba untuk bisa menginformasikan, karena ini kan masih terus melakukan pemeriksaan ya. Jadi mungkin nanti biarlah penyidik yang akan mengungkap. Ya, karena kami hanya mendampingi dan kami memberikan kepercayaan penuh kepada penyidik agar supaya kasus ini bisa terungkap secara terang benderang. Bang Dolfi, ini kan dari kepolisian menjelaskan perbuatan tidak menyenangkan. Apakah ini hanya sebatas verbal atau sudah mengarah ke fisik sehingga memantik reaksi dari Mario Dandi Satrio ini, Bang? Kalau itu karena itu teknis penyidikan dari pihak penyidik, jadi mungkin penyidik yang lebih memahami tentang keterangan tersebut.
Oke, Bang, nampaknya kan tidak hanya Mario Dandi, kemudian AG dan juga SL saja yang ada di lokasi, tapi informasinya ada sosok wanita lain, APA ini. Apa peran dari seorang wanita ini, Bang? Bisa dijelaskan mungkin kepada kami? Ya, kalau pada peristiwa yang terjadi di TKP kan memang tidak ada nama itu. Jadi selama ini kan yang ada di dalam keterangan yang juga sudah diberikan oleh klien kami bahwa memang mereka pada saat itu hanya bertiga. Yaitu klien kami, saudara Ed. Bang Dolfi masih tersambung, dilanjutkan Bang. Baik, kita coba menghubungi Bang Dolfi Rompas lagi. Silakan Bang Dolfi. Silakan Bang Dolfi. Oke, kita coba akan memperbaharui terlebih dahulu hubungan komunikasi kami bersama dengan Bang Dolfi Rompas. Kalau begitu kita coba akan kembali lagi. Memang kasus ini kan masih berjalan dan juga masih berguring. Barboni, apa yang kemudian bisa menjadi pelajaran lah paling tidak? Jangan kemudian akibat satu kasus kemudian ini menjadi menggeneralisasi semua pejabat publik bahkan tidak hanya ASN. Iya, pertama sih saya kira kita juga harus fair bahwa ini bukan hanya persoalan teman-teman di Direktorat Pajak. Bagaimana dengan imigrasi, bagaimana dengan kementerian-kementerian, dan juga bagaimana dengan pejabat-pejabat daerah ngeri-ngeri itu. Itu artinya ini akan menjadi pelajaran buat semua. Ya, pentingnya sekarang kita menyadari bahwa zaman yang terus berkembang, dunia menuntut demokrasi ini harus sehat. Siapapun yang ada di ruang kekuasaan harus betul-betul peduli dan menghargai masyarakat sebagai pemilik kekuasaan. Kan itu. Dan sebetulnya sudah ada langkah hukum kan yang dilakukan oleh pemerintah lah. Ada dan juga ada upaya, misalnya sekarang KPK sendiri mendorong adanya undang-undang perampasan aset. Saya kira itu perlu kita dorong bersama. Ya tinggal nanti teman-teman DPR mampu nggak merespons ini dan masukin dalam prioritas prolegnas tahun ini misalnya atau tahun depan misalnya. Nah, karena undang-undang perampasan aset ini nanti bisa mendorong banyak pejabat publik untuk bisa menahan diri. Mereka akhirnya bisa dikendalikan oleh aturan hukum sehingga persoalan-persoalan banyak pejabat yang kemudian menjadi cibiran atau omongan karena tidak bisa menertibkan diri itu ya bisa dikendalikan lah, kurang lebih begitu. Dan Presiden sendiri juga dalam pertemuan terbatas di Istana tanggal 7 Februari, ya saya kira hadir juga Kapolri di situ, Jaksa Agung, Menko Polhukam memang mendorong juga ide KPK ini dijadikan sebagai keputusan oleh DPR supaya legislasi terhadap undang-undang perampasan aset itu dikonkretkan. Baik. Nah, saya kira langkah-langkah seperti ini yang kita butuhkan. Karena kalau tadi kembali kepada postulat moral, kemudian pada akhirnya kita bicara soal alat ukur. Ya, karena kita tidak bisa mengharapkan semua orang jadi baik. Kita tidak bisa mengharapkan siapapun yang ada di ruang kekuasaan itu menjadi orang baik. Nah, maka negara hadir, dia dengan segala perangkat hukumnya ingin menertibkan dan memaksa orang supaya baik. Ya kan begitu. Nah, ada perlu konformitas. Jadi kepatuhan terhadap aturan. Nah, dalam konteks inilah penegakan hukum itu menjadi alat ukurnya. Ya kan begitu. Ya, cuman lagi-lagi yang paling penting adalah bagaimana mengatur ruang publik dan ruang kekuasaan ini dalam perspektif demokrasi itu harus dari sudut pandang konstitusi. Bukan dalam sudut pandang nilai dan segala macam. Saya sendiri misalnya sangat respect juga dengan kinerja KPK di era Pak Bambang. Bapak ya dulu sempat. Cuman sayang sekali kan nuansa keagamannya terlalu menonjol sehingga akhirnya orang berpikir apakah ini sebuah upaya ini apakah sebuah pemberantasan korupsi atau sebuah upaya sebuah khotbah dalam semua baik, cuman bagaimana menampilkannya di ruang publik, cara dan simbol. Nah, itu yang penting. Sehingga nanti niat baik itu tidak disalah tafsirkan. Baik. Kurang Saya lebih mau begitu. Makasih. interupsi soal undang-undang perampasan aset. Itu bukan dari sekarang, masih zaman saya lagi. Kenapa? Karena sistem politik kita itu syarat dengan money politik dan cost politik itu sangat tinggi. Sehingga demikian itu menurut saya tidak bisa diselesaikan oleh DPR sekarang. Pergantian baru. Kenapa? 262 orang dari 575 anggota DPR yang sekarang itu pebisnis. Kemudian hasil survei KPK 2019
untuk menjadi caleg daerah Pulau Jawa untuk DPR pusat, kalau dia tokoh minimal 1 M. Tokoh itu misalnya Agim, UAS, seperti itu. Kalau bukan tokoh minimal 5 M sampai 25 M. 2019 itu Jawa Timur ada yang 3 M, 4 M tidak terpilih. Gubernur Kalimantan Selatan kemarin 2019 itu untuk terpilih 700 M. Wow. Mendekati 1 T. Gubernur Kalimantan Selatan. Jadi kos politik itu yang mengakibatkan akhirnya undang-undang yang disusun itu berkepentingan bersinggungan dengan, sehingga demikitu kalau DPR sekarang itu mengesahkan, oh saya gembira sekali, tapi itu artinya membuka jerat buat mereka sendiri. Mereka harus bertanggungjawabkan aset-aset kekayaan mereka. Ada anggota ketua MPR pergi datang ke pernikahan anaknya presiden di Solo pakai jet pribadi. Bayangkan. Nah, ketua MPR berapa tahun? Dari mana? Berarti kan terlibat dalam kegiatan pengusaha atau dan seterusnya seperti Pak Said Didu katakan tadi. Saya berharap bahwa pada hasil 2024 nanti betul-betul DPR itu relatif murni, relatif bersih sehingga mereka bisa mengesahkan undang-undang perampasan aset yang itu sudah puluhan tahun. Itu yang kita nantikan Pak Abdul. Kita boleh kembali ke kasus, kita sudah terhubung kembali bersama dengan Bang Dolfi. Bang Dolfi, kami ingin secara konkret sebenarnya apa hubungan antara Mario Dandi, kemudian AG, dan juga perempuan inisial APA yang sampai sekarang kita belum tahu Bang latar belakangnya apa ini Bang? Ya, sebenarnya mereka semua itu kan punya hubungan pertemanan. Jadi sebatas pertemanan. Pacaran gitu Bang antara AG dan juga Mario Dandi? Ada hubungan AG-nya khusus? mengadu ke Mario Dandi? Iya. Kalau yang kita ketahui melalui keterangan yang sudah diberikan di dalam BAP bahwa mereka memiliki hubungan ya. Oke, antara Mario dan juga AG? Iya. Ya. Jadi antara AG dan Mario memiliki hubungan. Oke, lalu hubungan antara Mario, AG dan juga APA ini apa Bang? Ada hubungan khusus kalau kah? kalau itu saya belum mendengar ya di dalam belum melihat ya dan mendengar di dalam keterangan yang diberikan oleh klien kami bahwa apa ada hubungan atau tidak. Baik, saat ini dari kuasa hukum sudah mendengar Bang, banyak juga desakan, dorongan bahkan soal hukuman untuk Mario Dandi ini bukan cuma 5 tahun, tapi diperberat karena penganiayaan berat yang dilakukan bisa 10 sampai 12 tahun. Responnya bagaimana nih kuasa hukum? Ya tentunya kami yang pertama-tama harus menghormati ya setiap proses hukum yang sedang dijalani oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Ya ini kan adalah negara hukum, jadi biarkanlah penyidik menjalankan tugas dan kewenangannya dengan benar dan tepat tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Jadi kami sangat percaya bahwa penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan mengungkap perkara ini secara tuntas dan terang benderang dan tentunya akan bekerja secara profesional. Ya, Bang Dolfi, mumpung ada Anda di sini Bang, apa sih Bang yang kemudian sempat disampaikan oleh Mario Dandi kepada Anda mengingat kasus ini kemudian begitu besar bahkan juga menyeret nama besar sang ayah bahkan hingga sang ayah kemudian harus mundur dari jabatannya? Iya, terakhir dia menyampaikan kepada kami ya bahwa dia mengakui ya bersalah dan beliau menyatakan menyesal bahkan pada waktu pemeriksaan sebelumnya ya dia meminta kepada kami untuk mengunjungi rumah sakit dan menyampaikan permohonan maaf kepada David ya dan kepada keluarga David juga. Bahkan dia meminta kalau bisa kami kuasa hukum mendoakan Adinda David agar supaya segera pulih. Gitu. Tapi sejauh ini Bang Dolfi dari kuasa hukum, dari pihak keluarga sudah bertemu dengan keluarga korban, bagaimana responnya? Karena kami dengar di media kabarnya Anda juga diusir Bang dari rumah sakit. Jadi bukan diusir ya, jadi mungkin informasinya agak keliru ya. Jadi kami tidak diusir. Cuman memang pada waktu kami datang mungkin saatnya kurang tepat karena Adinda David kan masih berada di ICU, jadi belum saatnya lah, gitu. Dan untuk keluarga klien kami sebenarnya dari awal-awal memang sudah pernah mengunjungi pada saat Adinda David itu masih dirawat di
RS Medika Permata Hijau. Jadi sudah pernah datang dan bertemu langsung dengan ayah daripada Anida David, yaitu Pak Jonathan, dan menyampaikan juga permohonan maaf secara langsung. Bahkan Pak Jonathan, ayah daripada Anida David, sangat ramah dan baik sekali menerima keluarga daripada klien kami. Itu, Mbak. Oke. Baik, terima kasih Bang Dolfi informasi singkat dari Anda. Kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, catatan demokrasi kembali untuk Anda sesaat lagi.